Wujubus sifati as-salasa asyrata lillahi ta'ala. Kewajiban sifat-sifat yang 13 lillahi ta'ala bagi Allah. Walamma taqaddama, dan ketika telah selesai terdahulu fi kalamin nazimi, dalam perkataan penazam yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, annahu yajibu 'ala al-mukallafi, bahwasanya wajib 'ala al-mukallafi, atas seorang mukallaf, ay ya'rifa, untuk mengetahui ma yajibu lillahi ta'ala, apa yang wajib bagi Allah. Qala, berkata Syekh Ibrahim, fawajibun lahul wujud wal qidam, kadza baqa'un la yushabu bil adam. Fawajibun, maka wajib, lahu bagi Allah, al wujudu, sifat wujud, wal qidam, dan sifat al qidam. Al qidam artinya tiada bermula. Kadza, demikian pula wajib, baqaun, sifat baqa, kekal, tidak punah, tanpa penghabisan. La yushabu, yang tidak tercampur, al-baqa, bil adami, dengan ketiadaan, bil adam dengan sukun, bil adam dengan ketiadaan. Awwalu ma syara'a bihin nazimu, awal apa yang memulai oleh penazam, min mabahisit tauhidi, dari pembahasan tauhid, al-ilahiyati, itu al-ilahiyat, masalah-masalah ketuhanan. Ai, artinya al-kalami, pembicaraan, ala sifatillahi, atas sifat-sifat Allah azza wa jalla. Wasifatu tsalasa asyrata, dan sifat yang 13, indal asy'ariyati, menurut ulama asy'ariyah al-mutaqaddimina, yang terdahulu, para ulama yang terdahulu. Hiya, dia, as-sifat as-salasa asyarah, sifatun nafsiyatun, yaitu sifat nafsiyah, satu, yaitu apa? Wujud. Wa khamsatun, dan 5, salbiyatun, sifat salbiyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Qudrah, maaf, itu sifat ma'ani. Qidam, baqa, mukhalafatun al-hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, sama. Qidam, baqa, mukhalafatun al-hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, sama wahdaniyah. Wasab'atun, dan 7, tusamma sifatil ma'ani, dinamakan dengan sifat ma'ani, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Awis sifatil ma'nawiyyati, atau sifat ma'nawiyah. Yang 7 ini disebut sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah. Fa'indal mutaqaddimina, maka menurut para ulama mutaqaddimin terdahulu dari kaum ahlus sunnati wal jamaah, minal asy'ariyati, dari ulama asy'ariyah, la farqa, tidak berbeda, bainat tasmiyataini, antara dua penamaan, sifatil ma'ani was sifatil ma'nawiyati, antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah.
Amma mutaakhiruhum, adapun para ulama Asy'ariyah yang belakangan, maksudnya yang datang belakangan, faqad farraqu, maka telah membedakan oleh mereka bainahuma, antara keduanya, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Walil Imam al-Asy'ari, dan bagi al-Imam al-Asy'ari Abul Hasan, tafsilun, rincian, fi dzalika, dalam demikian itu, penjelasan tentang al-ma'ani dan al-ma'nawiyah. Insyaallah nanti dibahas terkait itu. Nah, jadi sebagian ulama menyebutnya sifat 13 ini yang disebut dengan sifat zat Allah. Sebagian ulama lainnya dari ulama kita menetapkan 20 sifat dengan menambahkan sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakalliman. Nah, yang menyebutkan 13 sifat adalah oleh karena sifat ma'ani sama saja dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani itu melazimkan kaunuhu qadiran, sifat qudrah melazimkan kaunullahi qadiran. Sifat irada melazimkan adanya Allah muridan. Sifat ilmu melazimkan adanya Allah aliman. Jadi pengulangan dari sifat ma'ani. Yang disebut ma'nawiyah itu pengulangan daripada sifat ma'ani. Itu qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat ma'ani. Kemudian sifat ma'nawiyahnya itu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, para ulama kita menjelaskan mengapa sifat ini wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, diyakini. Oleh karena sifat ini adalah sifat yang takarrara dzikruha fil Qur'ani imma lafzan wa imma ma'nan katsira. Jadi sifat-sifat yang banyak disebutkan berulang di dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis-hadis Nabi, baik secara lafaz maupun secara makna. Sehingga sifat ini adalah menjadi sifat yang pokok, wajib adanya bagi Allah, yang 13 sifat ini. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat Allah terbatas kepada 13 sifat saja. Sifat Allah tidak dibatasi hitungan. La tuhsa, tidak terbatas. Tidak ada yang tahu hakikat keseluruhan sifat Allah kecuali Allah, tanpa batas. Nah, tetap yang 13 ini adalah di antara yang pokok. Mirip dengan ketika kita katakan rukun iman ada 6. Bukan berarti bahwa perkara yang wajib diimani itu hanya terbatas kepada 6 perkara ini saja, tidak. Tetapi yang 6 ini, iman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, adalah di antara yang pokok. Makanya disebut dengan mu'azzam arkanil iman, rukun-rukun iman yang pokok.
Nah, selain yang 6 ini ada banyak perkara-perkara di dalam syariat yang juga wajib diimani, yang kalau diingkari menjadi kafir seseorang yang mengingkarinya. Misalkan terkait dengan adanya azabul qabr, siksa kubur, wa na'imuhu, dan nikmat kubur. Disebutkan tidak di dalam rukun iman yang 6 ini? Tidak. Tetapi kalau orang mengingkarinya jadi kafir dia. Al-ba'ats, al-hasyr, as-sirat, al-haud. Misalkan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berita-berita yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada banyak di antara yang wajib kita imani, tetapi tidak disebutkan di dalam rukun iman yang 6 ini. Nah, disebut rukun iman 6 ini yang dimaksud adalah mu'azzam arkanil iman. Demikian pula terkait sifat Allah yang 13 ini, bukan artinya bahwa sifat Allah terbatas hanya kepada 13 sifat, tetapi sifat ini adalah yang merupakan pokok-pokok sifat yang wajib diyakini oleh setiap muslim mukallaf, yang sifat tersebut takarrara dzikruha, berulang penyebutannya, fin nususi syar'iyyah, dalam nas-nas syara', baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, imma lafzan wa imma ma'na, imma lafzan wa imma ma'nan katsiran. Banyak penyebutannya baik secara lafaz maupun secara maknawi. Lanjut. Fallahu, maka Allah jalla sya'nuhu, yang agung, yang maha agung derajatnya, wajibun, itu wajib, lahu, bagi Allah, ay sabitun lahu bil aqli wan naql, wajib baginya, ay sabitun artinya tetap, lahu bagi Allah, bil aqli dengan akal, wan naql dan dengan syara', wal ijma'i dan dengan ijma'. Wajib di sini artinya itu aqlan wa syara'an, bukan wajib dalam pengertian fikih. Kalau wajib dalam pengertian fikih apa? Wajib dalam pengertian fikih itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dikerjain berpahala, tinggalin berdosa. Kalau dalam tauhid penyebutan wajib itu apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh akal ketiadaannya. Fal wajibul aqliyu kullu, fal wajibu apa? Fal wajibul aqliyu ma lam yaqbali fi dzatihi, ma lam yaqbali wal wajibul aqli al-intifa fi dzatihi fabtahili. Terus bang apa? Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dzatihi thubuta ضد الأول wa kullu amrin qabilin lil intifa wa lis thubuti jaizun bila khafa. Dalam ad-dardir begitu disebut. Masya Allah, ini bait ini dihafalin, dardir dihafalin juga. Wal wajibul aqliyu kullu ma lam yaqbali lil intifa fi dzatihi fabtahili. Penyebutan istilah wajib itu setiap fan ilmu itu beda-beda. Dalam bidang fikih wajib itu berbeda maknanya dengan wajib dalam tauhid. Kalau dalam tauhid itu wajib itu artinya sesuatu yang tidak boleh tidak ada, wajib adanya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqaun la yushabu bil adam. Wajib bagi Allah yang dimaksud tidak boleh tidak. Sifat wujud ada bagi Allah aqlan wa syar'an. Gitu. Pengertian wajib di sini apa? Wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Salasa asyrata sifatan, itu 13 sifat wajib aqlan wa syar'an bagi Allah, 13 sifat tu'rafu yang diketahui, itu 13 sifat min kalimatit tauhid, dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ini memberikan pemahaman adanya sifat 13 tersebut bagi Allah. Wa hadza, dan ini mazhabu ahlil haqqi, mazhab ahlul haqq, menetapkan sifat bagi Allah, mazhab ahlus sunnati wal jamaah. Jadi wajib bagi Allah memiliki sifat-sifat. Wa ammal mu'tazilatu, titik tadi tuh kesimpulannya, menurut ahlus sunnati wal jamaah wajib Allah memiliki sifat-sifat aqlan wa syar'an, yaitu 13 sifat ini. Wa ammal mu'tazilatu, dan adapun mu'tazilah, di luar ahlus sunnah, ini kelompok sesat. Faqad ibta'adat, maka telah jauh kaum mu'tazilah an maslaqis shawabi, dari jalan kebenaran, fi qawliha, dalam pendapatnya mu'tazilah, binafyi sifatillahi azza wa jalla, dengan menafikan sifat-sifat Allah. Faqalu, maka berkata mereka Mu'tazilah, ini faham Mu'tazilah ini, mereka berkata apa? Huwa, dia Allah, qadirun, kuasa, dia Allah, li dzatihi, bagi zatnya, la bi qudratin, bukan dengan sifat kudrah. Kata mereka Allah Maha kuasa, tapi kuasanya Allah itu bukan dengan sifatnya. Allah enggak punya sifat. Allah kuasa dengan zatnya. Kata mereka begitu. Jadi mereka menafikan sifat-sifat. Li'annana, karena kita, karena sesungguhnya kita, ini masih menurut Mu'tazilah, lau qulna, apabila berkata oleh kita qadirun bi qudratin, kuasa dia Allah dengan sifat kudrah, wa alimun bi ilmin, dan mengetahui dia Allah dengan sifat ilmu, wa muridun bi iradatin, dan berkehendak, maha berkehendak dia Allah dengan sifat iradah, wa mutakallimun, dan maha berbicara dia Allah bi kalamin, dengan sifat kalam, huwa, yang dia itu kalam, sifatun lahu, adalah sifat bagi Allah, nakunu asbatna alihatan katsirah, katsiratan, tan bacanya, nakunu, maka adalah kita, ini kata Mu'tazilah, asbatna, menetapkan oleh kita, alihatan katsiratan, akan Tuhan yang banyak. Kata Mu'tazilah ini, waja'alna, dan menjadikan oleh kita, hadzal ilma, ini sifat ilmu, ilahan, sebagai Tuhan, ma'allahi, bersama Allah, ma'adzatil muqaddasi, bersama zatnya yang suci, waja'alna al-qudrata ilahan, dan menjadikan oleh kita akan sifat kudrah, ilahan, sebagai Tuhan, ma'adzatil muqaddasi, bersama zatnya yang suci. Maksudnya begini, ini menurut Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, kata mereka, kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat-sifat, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, dan lain sebagainya,
maka berarti sifat-sifat tersebut semuanya qadim, tiada bermula. Sebagaimana zat Allah qadim, tiada bermula, mestilah sifat-sifat tersebut juga qadim, tiada bermula. Dan jika demikian maka berarti yang qadim itu berbilang. Tidak hanya zat Allah, tapi sifat ini qadim, sifat ini qadim, sifat ini qadim, sifat ini qadim. Sehingga terjadilah yang disebut istilah mereka ta'addudul qudama. Yang qadim itu jadi berbilang. Padahal qadim itu mestinya bagi Allah, bagi zatnya saja. Nah, kalau dikatakan sifat ini, sifat ini, sifat ini semuanya qadim, maka yang qadim itu tidak hanya zat Allah, jadi banyak yang qadim. Kalau demikian maka berarti Allah punya sekutu. Kata mereka itu. Kata siapa? Kata Mu'tazilah. Istilah mereka begitu, disebut dengan ta'addudul qudama. Wa hadza kalamun fasidun, dan ini adalah pendapat yang rusak. Nanti akan dibahas, dibantah di bawah. Kesimpulannya dalam bantahan terhadap Mu'tazilah adalah karena Mu'tazilah itu tidak dapat membedakan definisi zat dengan sifat. Padahal zat dengan sifat itu adalah definisinya dua perkara yang berbeda. Nanti akan kita bahas di bawah bahwa ketika kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sifat Allah, misalkan sifat qudrah qadim, sifat iradahnya qadim, tidak terjadi apa yang disebut oleh mereka istilah ta'addudul qudama, tidak. Mengapa? Karena sifat itu tetap dengan zat. Sifat itu apa? Sabitatun bidzat. Sifat itu tidak berdiri sendiri. Sifat itu apa? Tidak berdiri sendiri, dia tetap dengan zat. Jadi ketika dikatakan qudrah Allah qadim, iradah Allah qadim, bukan berarti terjadi perkara yang qadim itu jadi banyak. Mengapa? Karena qudrah iradah itu adalah sifat yang dia itu tidak berdiri sendiri, dia itu sabitatun qaimatun, sabitatun bidzat, tetap dengan zat. Zat Allah qadim, sifatnya qadim. Nah, jadi berangkatnya harus dari pemahaman bahwa zat itu definisinya berbeda dengan sifat. Nah, Mu'tazilah tidak paham itu. Sehingga Mu'tazilah itu menafikan sifat-sifat Allah. Dengan alasan itu tadi, kata mereka, kalau menetapkan sifat bagi Allah maka berarti terjadilah ta'addudul qudama. Nah, mereka tidak paham definisi sifat itu apa. Paham gak ini? Saya ulang lagi, sifat itu tidak dapat berdiri sendiri. Sifat itu apa? Qaimatun bidzat. Lanjut dulu, nanti akan dibahas di bawah. Wal haqqu, dan yang benar, pendapat yang benar, annahu, bahwasanya la yalzamu, tidak memastikan atau tidak mesti, min qaulina, dari perkataan kita, Allahu lahu ilmun qadimun, Allah lahu, baginya Allah, ilmun qadimun, sifat ilmu yang qadim, wa qudratun, dan sifat qudrah qadimatun, yang qadimah, tiada bermula, wa kalamun, dan sifat kalam qadimun, yang qadim, qaimatun bidzat, qaimatun bidzatihi. Itu sifat-sifat semuanya tetap dengan zat Allah. Ketika kita mengatakan itu,
bahwa la yalzamu isbatu alihatin katsiratin. Tidak mesti dengan mengatakan bahwa sifat ilmu qadim, sifat kalam qadim. Tidak mesti dengan begitu kita menetapkan Tuhan banyak, tidak. Kama za'amatil mu'tazilatu, seperti prasangka kaum Mu'tazilah. Bal, tetapi asbatna, menetapkan oleh kita ilahan wahidan, Tuhan yang satu, muttasifan, yang bersifat, bisifatin azaliyatin, dengan sifat-sifat yang azali, bi azaliyatiz zati, dengan keazalian zatnya. Bukan berarti kita menetapkan Tuhan jadi banyak dengan alasan kalau dikatakan Allah memiliki sifat, lalu sifat-sifatnya itu semuanya jadi qadim, lalu Allah jadi banyak. Enggak begitu. Karena sifat itu tidak berdiri sendiri. Sifat itu tetap dengan zat. Kita mengatakan zat Allah satu, tetapi zat tersebut memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat tersebut azaliyatun abadiyatun bi azaliyatiz zat. Sifat-sifat tersebut azali sebagaimana zatnya azali. Sifat itu tetap dengan zat, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, karena itu ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat, sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, tidak berarti kita menetapkan Tuhan banyak. Enggak, kita menetapkan Tuhan itu hanya satu. Paham tidak? Zat Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, zat Allah tersebut memiliki sifat-sifat. Sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, dan seterusnya. Paham tidak ini? Nah, jadi Mu'tazilah itu tidak paham definisi sifat. Mereka memahaminya sifat itu berdiri sendiri. Sehingga apa? Dengan difahami begitu, kemudian mereka berkesimpulan berarti menetapkan Tuhan banyak. Makanya itu pendapat rusak. Paham tidak ini? Lanjut. Fala yalzamu min dzalika, maka tidak lazim min dzalika, dari demikian itu, dari menetapkan sifat-sifat Allah itu semua qadim, tidak melazimkan demikian itu qidamu ghairillahi, akan qidamnya selain Allah. Wala takatsuru dzawatin qudama'a, dan juga tidak melazimkan banyaknya zat-zat yang qadim. Karena sifat itu ghairuz zat, sifat itu bukan zat. Itu tadi, sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi namanya sifat itu apa? Sabitatun bidzat, tetap dengan zat. Nah, rusaknya faham Mu'tazilah itu, mereka menafikan sifat-sifat Allah karena mereka tidak faham definisi sifat. Sehingga mereka disebutlah dengan kaum Mu'attilah, yaitu kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, dan itu sesat. Fama akhza al-mu'tazilata wal falasifata, maka alangkah sesatnya dan buruknya kaum Mu'tazilah dan kaum filsafat, para filosof al-qailina, yang berpendapat oleh mereka binafyis sifati, dengan menafikan sifat-sifat Allah. Sesat mereka. Kufur, menafikan sifat Allah kufur. Mengingkari sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran kufur. Al-Imam An-Nasafi berkata, waraddun nususi kufrun, menolak nas-nas Al-Quran itu kufur. Wa ma akhzal karramiyata, dan alangkah buruknya juga sesatnya kelompok karramiyah, nufata qidamil sifatil wajibati lillahi, orang-orang yang menafikan qidamnya sifat wajib bagi Allah. Ini yang 13 tadi itu. Al-Karramiyah itu berbanding terbalik dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah,
Dengan alasan itu tadi kata mereka, kalau menetapkan sifat bagi Allah maka berarti terjadi yang disebut istilah mereka ta'addudul qudama. Nah, ada kelompok yang berbanding terbalik 180 derajat, namanya kelompok apa? Karomiyah. Karomiyah itu mereka menetapkan sifat-sifat Allah tetapi menyerupakannya dengan makhluknya. Sehingga mereka mengatakan, kata mereka nih Karomiyah, boleh terjadi pada sifat-sifat Allah adanya perubahan, perkembangan, taghayyur, tahawul seperti pada sifat manusia. Na'udzubillah. Karomiyah kelompok ini mengatakan Allah punya anggota badan, Allah bergerak, Allah turun naik, memiliki tempat, memiliki arah. Itu namanya karomiyah. Paham ini? Nah, dua-duanya sesat. Dua kelompok ini. Yang menafikan sifat-sifat Allah sesat, yaitu Mu'tazilah. Yang menetapkan sifat Allah dan menyerupakannya dengan makhluk juga sesat. Ahlus sunnah pertengahan antara keduanya. Nah, makanya ahlus sunnah itu kelompok yang adil. Bagaimana pendapat ahlus sunnah? Ahlus sunnah mengatakan Allah memiliki sifat-sifat, tetapi sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, bi azaliyatiz dzati, dengan keazalian zatnya. Sifat Allah tidak berkurang, tidak bertambah. Misalkan sifat ilmu Allah la yatajaddad wa la yatatawwar wa la yataghayyar, tidak berbaharu, tidak berubah, tidak berkembang. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui segala sesuatu serinci-rincinya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya telah diketahui oleh Allah. Sifat ilmu Allah azaliyatun, tanpa permulaan, abadiyatun, tanpa penghabisan. Nah, demikian pula dengan sifat-sifat yang lain. Nah, jadi ahlus sunnah pertengahan antara Mu'tazilah dan Karomiyah. Dapat dipaham tidak ini? Ahlus sunnah itu bagaimana pendapatnya? Yaitu menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah, dengan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut bukan dalam makna sifat-sifat benda, tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah, tetapi sifat-sifat tersebut azaliyatun abadiyatun bi azaliyatiz dzati, dengan keazalian zatnya. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah alladzi nasara ahlas sunnati, yang telah membela ahlus sunnah wal jamaah, al asy'ariyata al maturidiyata wal asy'ariyata, yaitu kaum maturidiyah dan asy'ariyah. Ini dia ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu asy'ariyah maturidiyah. Orang yang menentang asy'ariyah maturidiyah bukan ahlus sunnah. Al-Imam Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi berkata, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah." Ketika disebut nama ahlus sunnah, maka tidak lain mereka itu siapa? Asy'ariyah maturidiyah. Alladzina dhahabu, yang berpendapat oleh mereka ahlus sunnah, ilal qawli, kepada pendapat, bi annaha, dengan bahwa sifat-sifat, la hiya huwa, bukanlah dia sifat, huwa zat, wala ghairuhu, dan bukan selain zatnya, wala ghairuhu, dan bukan selain zat. Maksudnya begini, sifat dengan zat itu adalah dua perkara yang berbeda, tetapi sifat tidak dapat dipisahkan daripada zat. La hiya huwa, bukanlah dia itu sifat-sifat, huwa zatnya Allah, wala hiya ghairuhu, tetapi begitu zat Allah bukan selain, tidak dapat dipisahkan daripada sifat-sifatnya. Allah bukan benda yang terpisah satu dengan lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa zat dengan sifat itu dua
perkara yang berbeda, dua definisi yang berbeda. Zat itu apa? Ma yaqumu bi nafsi, sesuatu yang bisa berdiri sendiri dia. Tapi sifat itu apa? Ma qama bidzat, sesuatu yang dia tetap dengan zat, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dapat dipahami nih? Jadi pahami bahwa zat itu beda dengan sifat definisinya. Nah, Mu'tazilah tidak paham itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya itu adalah bukan sifatnya, tetapi sifat-sifat Allah tidak dipisahkan daripada zatnya. Wa ammal makhluqu, adapun makhluk, minna, dari kita, ini makhluk ini, fasifatuhu, maka sifat-sifatnya makhluk, hiya, dia sifat-sifat ghairu dzati, selain zat. Lianna wujuda zawatina biduniha, karena keberadaan zat-zat kita tanpa sifat-sifat, mutasawwarun, dapat digambarkan, ma'qulun, masuk akal. Jadi kalau makhluk itu sifatnya ghairu dzat, disebutnya gitu aja udah, ghairu dzat sudah. Tapi kalau Allah, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Terus di situ contohkan, fal insanu, maka manusia, awwala ma yujadu, awal apa dalam keberadaannya, yakunu ala sifatin, ada dia di atas sifat-sifat, summa yatatawwaru, kemudian berkembang oleh itu manusia, ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain, pada sifat-sifat yang lain, wadzatu huwa huwa, dan zatnya manusia dia sendiri itu juga, zatnya tidak berubah, itu juga, tapi dia sifatnya berkembang, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Gitu. Tetapi zatnya beda dengan sifatnya. Tapi zatnya beda dengan sifatnya. Tetapi ya tatawwar, berkembang, berubah. Ammallahu ta'ala, adapun Allah ta'ala, fala tahdusu lahu sifatun, maka tidak ada yang baharu lahu bagi Allah sifatun, oleh satu sifat. Nah, karena itulah para ulama kita menyebutkan istilah itu, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifat Allah itu tetap dengan zat, dan sifat-sifat Allah itu tidak dipisahkan dari zat, dan sifat-sifat Allah itu la tatajaddad wa la tatatawwar wa la tataghayyar wa la tatahawwal, tidak berkembang, tidak berubah. Wa sifatuhu, dan sifat-sifat Allah, tadullu, menunjukkan, ala kamalihi, atas kesempurnaannya Allah Azza wa Jalla. Fa'azamatullahi, maka keagungan Allah, annahu, bahwa dia Allah, la yushbihu ahadan min khalqihi, tidak menyerupai oleh Allah akan seorang pun dari makhluknya. Kesucian Allah dan keagungannya adalah ini dia, bahwa dia Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Dapat dipaham tidak ini? Tambah ngejelimet dan ikat sebenarnya. Kesimpulannya wajib kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Nah, dan yang wajib diyakini, ditetapkan bagi zat Allah, yaitu 13 sifat. Yang 13 sifat ini banyak penyebutannya di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, dalam teks syara', baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Sehingga wajib diyakini. Kalau diingkari salah satunya saja, maka orang menjadi kafir. Nauzubillah. Nah, sifat-sifat tersebut tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Nah, itulah Ahlus Sunnah, pertengahan antara Mu'tazilah dan Musyabbihah atau Karramiyah. Karramiyah itu sama, sekte daripada Musyabbihah.
as-sifatun nafsiyatu al-wujudu wallahu a'lam bissawab.